Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja dan bagus-bagus ya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Renata. Aku adalah pengajar mapel sosiologi di Rumel UI. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Nah, sebelum memasuki pada materi inti, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja yang akan kita pelajari di bab ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian perubahan sosial. Dan yang kedua adalah konsep perubahan sosial. Yang ketiga, jenis-jenis perubahan sosial. Yang keempat, faktor perubahan sosial. Yang kelima, proses perubahan sosial. Dan yang keenam adalah teori perubahan sosial. Yang ketujuh adalah dampak perubahan sosial. Dan yang terakhir adalah kaitan perubahan sosial dengan dampaknya pada ketimpangan sosial. Nah, sebelum memasuki materi inti, jangan lupa persiapkan diri kalian ya. Nah, kita memasuki pada materi yang pertama nih, yaitu pengertian perubahan sosial. Sebenarnya dalam sosiologi sendiri, pemaknaan mengenai perubahan sosial itu ada banyak ya. Tapi pada video pembelajaran kali ini, aku bahas secara singkat, padat, dan jelas ya, sehingga kalian mudah untuk memahaminya. Nah, perubahan sosial sendiri dimaknai sebagai proses perubahan yang terjadi dalam struktur maupun fungsi masyarakat. Selain itu, perubahan sosial juga dimaknai dalam dua jenis, yaitu perubahan sosial secara makro atau perubahan sosial secara besar maupun perubahan sosial secara mikro, yaitu perubahan sosial secara kecil. Nah, perubahan sosial makro adalah perubahan sosial atau peralihan yang terjadi dalam sistem sosial masyarakat. Nah, sistem sosial sendiri adalah interaksi-interaksi dalam masyarakat yang membentuk pola-pola tertentu. Nah, sementara itu, perubahan sosial secara mikro adalah perubahan sosial yang terjadi dalam interaksi sesama individu maupun kelompok. Nah, selain dari pengertian sosial secara umum ini, ada juga pengertian perubahan sosial secara para ahli. Nah, ini ada pendapat para ahli nih mengenai perubahan sosial. Sebenarnya pendapat para ahli mengenai perubahan sosial itu ada banyak ya, mulai dari teori klasik dan modern bahkan sampai yang postmodern. Tapi pada kali ini aku hanya akan menjelaskannya dari 4 tokoh ahli ya. Yang pertama ada Selo Sumarjan. Selo Sumarjan ini yang ini ya. Nah, menurut beliau, perubahan sosial sendiri dimaknai sebagai perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, selanjutnya ada pendapat dari Kingsley Davis. Kingsley Davis itu yang bawah ini ya. Nah, menurut beliau, perubahan sosial dimaknai sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi yang ada dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada Gilin dan Giling nih. Nah, sebenarnya Gilin dan Gilin ini adalah saudara ya mereka. Menurut beliau, perubahan sosial adalah variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima. Nah, dan yang terakhir adalah pendapat dari Samuel Koenig. Samuel Koenig yang ini ya. Menurut beliau, perubahan sosial merujuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Nah, dapat disimpulkan dari pendapat para ahli bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam unsur-unsur seperti struktur dan fungsi yang ada dalam masyarakat. Nah, apakah dari sini kamu sudah mengetahui pengertian mengenai perubahan sosial? Kalau kamu sudah mengetahui mengenai pengertian perubahan sosial, kita akan lanjut pada subbab yang kedua, yaitu mengenai konsep perubahan sosial. Nah, materi yang kedua adalah mengenai konsep perubahan sosial. Menurut Sistomka dalam buku yang berjudul Sosiologi Perubahan Sosial karya Martono, perubahan sosial dilihat dari 3 aspek nih. Yang pertama, perbedaan atau perubahan kondisi. Yang kedua, perubahan yang dilihat dari waktu yang sama. Dan yang terakhir adalah objek yang dikaji harus sama.
Nah, aku ambil contoh dari dua gambar lelaki ini nih. Dua lelaki ini sebenarnya adalah dua orang yang sama. Nah, kamu bisa menemukan apa saja perbedaannya kan? Yang pertama adalah keseluruhannya adalah penampilan. Penampilannya berbeda, di mana di laki-laki yang samping kanan ini rambutnya lebih panjang dan dia memiliki kumis. Nah, kamu dari sini bisa tahu kan adanya perbedaan atau perubahan kondisi yang ada pada laki-laki ini. Nah, perubahan ini dilihat dari waktu yang berbeda. Semisalnya ini adalah laki-laki pada umur 13 tahun. Nah, sementara ini laki-laki pada umur 23 tahun. Nah, seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah mengenai objek yang dikaji haruslah sama. Nah, iya, dua laki-laki ini adalah dua orang yang sama. Nah, mengenai konsep perubahan sosial, apakah kalian sudah memahaminya? Kalau kalian sudah memahaminya, kita akan lanjut pada subbab yang ketiga. Nah, kita memasuki pada subbab yang ketiga nih, yaitu jenis-jenis perubahan sosial. Jenis-jenis perubahan sosial sendiri ada banyak loh jenisnya. Nah, yang pertama kita membahas yang berdasarkan waktu terjadinya. Ada perubahan sosial secara lambat atau evolusi, dan perubahan sosial secara cepat atau revolusi. Nah, perubahan yang secara lambat atau evolusi ini biasanya memiliki ciri-ciri yang pertama, berlangsung lama, dan yang kedua, masyarakatnya tidak menyadari bahwa masyarakatnya ini terjadi perubahan. Nah, perubahan sosial secara evolusi sendiri contohnya adalah masyarakat tradisional yang berubah ke masyarakat modern. Itu biasanya terjadi karena adanya persentuhan dengan teknologi ya. Nah, selanjutnya adalah perubahan sosial secara revolusi. Perubahan sosial secara revolusi memiliki ciri-ciri yang pertama terjadi secara cepat dan biasanya menyangkut dasar kehidupan masyarakat. Revolusi sendiri contohnya adalah peperangan atau konflik yang ada pada suatu negara, suatu masyarakat, atau suatu daerah. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perubahan sosial lainnya nih, yaitu jenis-jenis perubahan sosial berdasarkan dampaknya. Perubahan sosial berdasarkan dampaknya itu dibagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial secara besar dan perubahan sosial secara kecil. Perubahan sosial secara besar biasanya dampaknya akan besar dan menyeluruh pada kehidupan masyarakat. Nah, contohnya adalah masuknya teknologi dalam kehidupan masyarakat, sehingga kehidupan yang ada dalam masyarakat itu jadi lebih mudah, tapi juga lebih kompleks. Dan selanjutnya adalah dampak perubahan sosial secara kecil. Nah, biasanya ini dampaknya tidak terlalu berarti dalam kehidupan. Dampak perubahan sosial secara kecil ini biasanya adalah tren yang ada dalam masyarakat seperti tren makanan, tren baju, tren musik, itu termasuk dalam perubahan sosial secara kecil. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perubahan sosial berdasarkan perencanaannya. Ada yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Nah, yang tidak dikehendaki ini biasanya perubahannya sudah direncanakan ya dan diperkirakan sebelumnya. Seperti pembangunan di sebuah daerah. Nah, itu kan pembangunannya biasanya sudah direncanakan matang-matang sebelumnya oleh lembaga-lembaga tertentu yang bertanggung jawab pada pembangunannya. Nah, sementara perubahan sosial yang tidak dikehendaki ini biasanya perubahannya datang di luar jangkauan atau di luar prediksi masyarakat. Nah, perubahan sosial yang tidak dikehendaki ini biasanya contohnya adalah bencana alam. Nah, bencana alam itu kan biasanya tidak bisa diprediksi ya. Itu juga termasuk dalam perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Karena selain tidak dikehendaki, datangnya pun juga tidak diinginkan. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis perubahan sosial berdasarkan struktural dan prosesnya. Yang pertama ada perubahan sosial secara struktur. Biasanya perubahan sosial secara struktur ini perubahannya sangat mendasar
sehingga sistem sosial yang ada di masyarakat pun juga ikut berubah. Contohnya adalah seperti yang tadi, masyarakat tradisional berubah ke masyarakat modern. Nah, selanjutnya ada perubahan sosial secara proses, yaitu perubahan yang tidak mendasar dan merupakan penyempurnaan. Nah, ini sebenarnya sama dengan perubahan sosial revolusi, yaitu adanya perbaikan-perbaikan yang ada di dalam masyarakat, ya seperti konflik, peperangan, bahkan revolusi di suatu daerah, itu termasuk dalam perubahan sosial proses. Nah, dari jenis-jenis perubahan sosial, apakah kalian sudah memahaminya? Kalau sudah, kita akan lanjut pada subbab yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang keempat nih, yaitu faktor-faktor perubahan sosial. Di sini faktor perubahan sosial aku bagi menjadi dua ya, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Oh iya, perlu diketahui juga, kalau secara garis besar faktor perubahan sosial itu ada tiga ya, yaitu secara sosial, dan yang kedua secara budaya, dan yang terakhir adalah secara psikologis. Oh iya, ini sudah aku bagi berdasarkan warnanya ya, dari ketiga garis besar tersebut. Nah, kalau untuk yang warna merah itu untuk yang secara budaya. Kalau yang warna biru atau ungu ya ini secara sosial, dan yang hijau adalah secara psikologi. Nah, apakah dari faktor-faktor perubahan sosial ini kalian sudah memahami? Kalau sudah memahami, kita akan lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, kita kan tadi sudah panjang lebar mempelajari tentang perubahan sosial nih. Kita di sini break dulu ya sebentar. Nah, ini ada soal ya, jangan lupa dijawab. Dan untuk main tebak-tebakannya, di-save dulu ya. Nanti di akhir ada jawabannya kok. Selamat mengerjakan. Oke, tadi kan sudah ice breaking ya. Semoga dengan adanya ice breaking tadi, kalian bisa lebih fokus dalam menangkap materi ya. Nah, aku lanjutin lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial sendiri disebut difusi, yaitu proses penyebaran berbagai unsur pembentukan kebudayaan. Difusi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara penetrasi damai atau penetration pasifik, dan yang kedua ada penetrasi paksa atau penetration violence. Penetrasi damai ini proses masuk kebudayaannya dengan jalan damai, dengan jalan baik-baik ya, jadi tanpa ada paksaan. Contoh dari difusi penetrasi damai adalah masuknya kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, selain itu ada juga penetrasi paksa, di mana proses masuknya ini dengan cara paksaan. Contoh dari penetrasi paksaan sendiri adalah masuknya kebudayaan bangsa Belanda di Indonesia pada saat zaman penjajahan. Oh iya, aku mau bahas lebih lanjut mengenai difusi secara penetrasi damai ya. Nah, secara penetrasi damai, difusi sendiri dibagi menjadi tiga lagi, yaitu secara akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Yang pertama aku mau bahas yang akulturasi nih. Akulturasi sendiri adalah proses masuknya kebudayaan asing yang kemudian diterima, tapi tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Contoh akulturasi di Indonesia sendiri adalah kebudayaan Islam di Jawa. Nah, itu kan biasanya ada masjid gitu ya, tapi bentukan bangunannya itu dari budaya Jawa. Nah, selanjutnya ada asimilasi. Berbanding terbalik dari akulturasi, asimilasi adalah proses masuknya kebudayaan asing melebur, tapi kebudayaan aslinya pun luntur. Nah, contoh dari asimilasi sendiri adalah perayaan Valentine di dunia. Nah, sebenarnya perayaan Valentine itu dimaknai sebagai hari kasih sayang. Tapi pada zaman sekarang, perayaan Valentine ini malah justru menjadi ajang untuk menyatakan cinta dan berbagi coklat. Nah, yang terakhir ada akomodasi. Akomodasi sendiri adalah keseimbangan dalam hubungan sosial. Nah, contoh dari akomodasi sendiri adalah penggunaan bahasa slang ya terutama atau gaya bahasa sehari-hari yang digunakan pada orang-orang zaman sekarang. Itu kan bahasanya kan bercampur ya, kadang bisa dua bahasa, kadang tiga bahasa. Seperti kalau aku ngomong
begini, by the way, hari ini hari apa? Nah, itu kan pakai dua bahasa ya. Kalau by the way itu bahasa Inggris dan ini hari apa? Ini adalah bahasa Indonesia. Oke, yang keenam kita akan membahas mengenai teori perubahan sosial. Nah, sebenarnya di sosiologi sendiri itu teori mengenai perubahan sosial itu banyak loh ya. Tapi kalau dalam pembelajaran video kali ini, aku hanya akan bahas beberapa yang paling utama ya khususnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai teori siklus. Nah, teori siklus ini diasumsikan bahwa perubahan sosial yang terjadi itu berulang-ulang dan biasanya tidak direncanakan. Nah, bisa dilihat dari gambar berikut. Nah, yang dimaksudkan berulang-ulang adalah bisa bisa saja kita ada di titik primitif, terkadang kita bisa ada di titik tradisional, lalu kita ke modern, lalu bisa saja kita kembali ke primitif lagi, atau kembali ke tradisional, terus dan berulang-ulang. Nah, contoh dari perubahan sosial yang dimaksudkan dalam teori siklus ini adalah tren atau mode yang ada di dalam masyarakat, seperti tren fashion, tren makanan, itu termasuk dari perubahan dalam teori siklus. Yang kedua dari teori perubahan sosial, ada teori perkembangan nih. Nah, berbanding kebalik dengan teori siklus tadi, kalau teori perkembangan itu berasumsi bahwa perubahan terjadi mengarah pada titik-titik tertentu. Nah, bisa dilihat dari grafik ini nih, bahwa perubahan yang terjadi itu akan terus maju di titik-titik tertentu. Misalnya, kita berawal dari titik primitif nih, lalu selanjutnya kita akan maju ke titik tradisional. Habis titik tradisional, kita akan menuju ke titik modern. Nah, dari teori perkembangan ini, perubahannya biasanya akan terus bergerak maju ya, jadi tidak ada kemunduran. Nah, contoh dari teori perkembangan sendiri adalah perubahan secara evolusi, semisalnya perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Itu termasuk dari contoh teori perkembangan ya. Nah, selain dari teori perubahan sosial yang utama tadi, ada juga nih perspektif teori modern dalam perubahan sosial. Nah, sebenarnya di sosiologi sendiri juga ada perspektif perubahan sosial dalam teori postmodern. Tapi untuk video pembelajaran kali ini, aku hanya bahas mengenai teori modernnya saja ya. Yang pertama ada teori modernisasi. Menurut Martono dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Perubahan Sosial, bahwa modernisasi adalah sebuah proses perubahan dalam masyarakat tradisional dalam memperbarui dirinya dengan berusaha mendapatkan karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Nah, jadi masyarakat tradisional ini mencoba untuk meniru karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Nah, masyarakat modern yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat bangsa barat. Nah, mereka kan lebih maju ya daripada masyarakat tradisional yang biasanya kita anggap sebagai masyarakat timur. Nah, selanjutnya adalah teori ketergantungan. Nah, dalam teori ketergantungan sendiri, perubahan dimaksudkan membawa ketergantungan negara-negara berkembang dengan mencari kekuatan ketiga, yaitu negara industri. Nah, ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan yang ada di teori modernisasi, bahwa mereka mencoba untuk mencari kekuatan dari negara bangsa barat. Karena bangsa barat itu bisa dibilang mereka itu memiliki kekuatan adidaya dalam khususnya perekonomian negara di dunia. Nah, dan yang terakhir dari teori modern dalam perspektif perubahan sosial, yaitu ada teori sistem dunia. Teori sistem dunia sendiri berasumsi bahwa tidak ada negara di dunia yang lepas dari ekonomi kapitalis, dengan pembagian negaranya yaitu negara inti, negara semiferi atau semi pinggiran, dan negara periferi atau pinggiran. Nah, bisa dilihat dari peta persebaran negara sistem dunia nih, bagaimana pembagiannya. Nah, untuk yang warna biru itu adalah negara-negara inti, di mana negara-negara inti ini biasanya mereka memiliki power atau kekuatan dan
adidaya yang besar yang mana kekuatan mereka ini mempengaruhi ekonomi dunia. Yang warna ungu ini adalah negara-negara semi-feri atau semi-pinggiran. Nah, ini bisa dilihat contohnya adalah Meksiko, Amerika Selatan, dan bahkan Indonesia sendiri merupakan negara semi-feri. Dan kalau yang warna merah adalah negara-negara periferi atau negara pinggiran. Nah, ini kebanyakan ada di benua Afrika. Nah, kalau kalian sudah memahami mengenai teori perubahan sosial, aku lanjutin lagi ya. Yang kali ini kita akan membahas mengenai dampak dari perubahan sosial. Di sini dampaknya juga aku bagi dua ya, secara positif maupun negatif. Nah, pertama kita akan membahas yang positif dahulu nih. Yang pertama ada muncul nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kedua berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru. Dan yang ketiga adanya pesatnya perkembangan teknologi. Nah, aku bahas yang pertama dan kedua ini. Perubahan sosial membawa penyempurnaan terhadap nilai dan norma baru dan lembaga-lembaga sosial yang sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Nah, kalau yang nomor 3 ini, pesatnya perkembangan teknologi ini ada karena perubahan sosial membawa tadi discovery, invention, bahkan inovasi ke dalam kehidupan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat saat ini lebih mudah. Nah, selanjutnya aku mau bahas yang dampak negatif nih. Dampak negatif dari perubahan sosial sendiri ada 3. Yang pertama ada disorganisasi sosial, yang kedua ada cultural shock, dan yang terakhir ada cultural lag. Nah, disorganisasi sosial sendiri adalah melemahnya nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Nah, ini justru berbanding kebalik dengan yang positif tadi, muncul nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, perubahan sosial ini justru melunturkan nilai dan norma yang sudah ada sejak dulu dalam masyarakat, seperti lunturnya nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat dan tergantikan dengan nilai dan norma masyarakat modern. Nah, selanjutnya aku mau bahas yang cultural shock. Cultural shock itu adalah kekagetan budaya atau guncangan budaya yang terjadi karena masyarakat kaget dalam menerima suatu budaya asing khususnya ya. Nah, selanjutnya aku mau bahas yang cultural lag atau kesenjangan budaya. Kesenjangan budaya sendiri terjadi karena pergeseran nilai atau unsur dalam budaya. Nah, cultural lag ini akan aku bahas lagi pada selanjutnya ya. Nah, aku mau membahas lebih lanjut nih mengenai cultural lag, di mana cultural lag ini ada hubungannya dengan ketimpangan sosial. Aku mengutip dari pendapat William F. Oban, di mana beliau berpendapat bahwa ketimpangan sosial terjadi sebagai akibat dari perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, perubahan sosial ini yang secara cepat itu mengakibatkan beberapa unsur berubah secara cepat, dan di sisi lain ada unsur-unsur yang berubahnya secara lambat, sehingga unsur-unsur yang berubahnya ini secara lambat, maka dia harus menyesuaikan diri sehingga terjadilah cultural lag. Nah, aku mau kasih contoh nih untuk cultural lag itu seperti apa. Nah, dua gambar ini dapat menjadi sebuah contoh dari cultural lag. Yang di sisi kiri adalah foto di perkotaan dan yang di sisi kanan adalah foto di pedesaan. Apakah kalian sudah memahaminya bagaimana di cultural lag-nya? Ya, yang pertama adalah di jalannya. Nah, kalau jalan di perkotaan kan sudah bagus ya, biasanya beraspal atau berpaving. Nah, sementara di desa ini, dia jalannya masih berupa tanah. Walaupun begitu, karena adanya mobilitas yang tinggi, masyarakat desa harus menyesuaikan diri dengan masyarakat kota. Oke, sekian dan terima kasih pemaparan materi pada video pembelajaran kali ini. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan tutur kata maupun kelakuanku. Oh iya, untuk jawaban dari gambar tadi adalah ini ya, yaitu
ayam bertubuh kuda atau kuda berkepala ayam? Wah, pasti kalian semua nggak menduga-duga ya jawabannya apa. Oke, kalau begitu aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.